Perkenalkan, nama saya Didi Junaidi. Saat ini saya mengajar di SDN Kertasinduyasa 02, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Hari ini saya akan mengajar uji kinerja pada kelas 4 dengan tema berbagai pekerjaan, subtema pekerjaan orang tuaku. Saat ini saya menjadi mahasiswa PBG dalam jabatan angkatan keempat pada Universitas Palangkaraya. Saya mohon masukannya dari Bapak dan Ibu dosen apabila ada kekurangan dalam pelajaran saya. Semoga nantinya menjadi masukan yang sangat baik bagi saya. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Baik, Pak Guru juga terima kasih. Anak-anak sudah berangkat semua. Berarti hari ini semua sehat ya? Semua berangkat ya? Nah, untuk memulai pembelajaran, sebelum dimulai, agar pembelajaran kita berguna dan berjalan dengan lancar dan baik. Nah, sekarang kita berdoa. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kepada Mas Excel untuk memimpin doa. Silakan siapa? Berdoa mulai. Pak Guru cek kehadirannya, nanti yang Pak Guru panggil menjawab ya. Yang pertama, Bayu ada nggak? Andika, Ezi, Ega, Bagus, Excel, Muhib, Siva, Karin, Rindu. Ada semua siapa yang belum dipanggil? Nela. Ya, berarti ada semua ya. Terima kasih ya. Nah, sekarang untuk menambah rasa patriotisme, semua berdiri. Berdiri. Sikap sempurna. Berdiri. Sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tanggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu
kembali ya. Sebelum belajar dimulai, kaitannya dengan pekerjaan orang tuaku, berbagai pekerjaan. Di situ siapa yang pernah mendengarkan dongeng? Ya. Acung. Acung. Dongeng itu cerita sesungguhnya apa tidak? Tidak. Dongeng itu hanya cerita khayal, hanya cerita tidak sesungguhnya. Nah, dongeng itu menceritakan kehidupan, bisa kehidupan manusia, bisa kehidupan hewan. Nah, di sini nanti Pak Guru akan menjelaskan tentang berbagai pekerjaan. Nah, sekarang kita harus semangat dalam tema pelajaran ini ya. Semangat nggak? Nah, supaya semangat, kita tepuk semangat dulu. Berdiri semua. Berdiri semua, ayo berdiri. Berdiri. Barang, 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Lagi ya, tepuk semangat. Semangat. Nanti duduk lagi ya. Nah, di sini nanti Pak Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, ya. Tujuan pembelajaran ini silakan dilihat, anak-anak ya. Dilihat di situ tujuan pembelajaran hari ini. Nah, di situ tujuan pembelajarannya diantaranya nanti siswa dapat menguraikan pendapat pribadi tentang buku sastra, cerita dan dongeng. Siswa dapat menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks, tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, untuk IPS-nya ya, nanti siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai pekerjaan serta kehidupan sosial di lingkungan budaya sekitar. Semua mengamati sini, mengamati ke gambar ya. Diamati, siapkan alat tulisnya. Coba kamu lihat ya gambar yang itu. Itu gambar apa dan apa, anak-anak? Tupet dan tupet dan ikan gabus. Itu lagi di mana mereka? Laut. Di? Laut. Nah, sekarang kamu simak dulu di situ ya, dibaca ya Pak Guru kasih tahu. Nah, sekarang sambil membaca di buku tulis silakan ditulis di situ siapa saja tokoh-tokoh yang ada pada cerita itu, ditulis silakan. Tokohnya adalah siapa, silakan diisi ya. Silakan dilihat di tag di atas itu ada itu ya. Silakan di situ membaca ya. Coba siapa yang berani membaca dengan suara lantang? Maju. Silakan dulu boleh membaca ini. Maju ini. Ini dibaca itu. Yang keras satu ya, 1, 2, 3. Tupai dan ikan gabus. Suatu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan Semua menyimak ya. setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan membuat Semua menyimak ya. Baca. Silakan ditulis siapa tokoh-tokohnya. Tuh. Bagaimana seperti penggabus ditulisnya itu. Saat bertemu tupai sama tabek, gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak bersedia makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Nah, sekarang nanti anak-anak harus bisa mengerjakan LKPD 1 yang berhubungan dengan ikan gabus dan tupai. Nah, sebelum itu silakan kamu membentuk kelompok dulu kayak kemarin. Silakan. Ya.
Tolong ditulis yang rapi ini. Apa terjadi di sini dipindah? Yang rapi di sini. Kelompok mawar ini kelompok mawar. Jangan kelompok mawar. Silakan ditulis pekerjaan apa saja ini. Kayak gini ya, dikasih tanda. Yang rapi ya. Nah ini dijawab. Ini dijawab. Apa judulnya di sini? Yang tidak mau banyak kerjakan lagi ya. Dia dikerjakan lagi di pindah sini. Ya, di pindah sini. Di pindah sini. Ini di pindah sini. Yang ini kan sudah terisi. Kamu buat lagi di kelompok kamu di sini. Jawabannya kayak gini. Ya, dibahas. Apa judulnya apa? Tulis ini. Sifat tokohnya bagaimana? Tempatnya di mana? Awalnya di sini. Jangan taruh sini ya. Silakan. Terus ini jangan lagi ya. Silakan Muhib dan teman-teman ini. Silakan lagi ya. Silakan ya. Nah, ini kamu isi ya. Judulnya apa tadi ya? Silakan dikerjakan ya. Silakan mengerjakan L5-1 ya. Nah, sambil ini ya, sambil mengerjakan, silakan kamu nanti bisa melihat ke depan situ ya. Silakan, semua saya melihat ini apa ya? 5, 4, Silakan disimak jadi untuk jawabnya. 1, 0. Ayo, sekarang baik. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Iya, ya. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Adik-adik, apa ya pekerjaan orang tuamu? Apakah ada yang menjadi petani? Atau dokter? Atau polisi? Nah, di sini orang tua Sani bekerja sebagai pendongeng. Pendongeng itu orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendengarkan dongeng itu sangat menyenangkan adik-adik. Indonesia ini kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitar rumah kalian adik-adik? Nah, mungkin ada ya orang yang suka mendongeng di sekitar rumah kalian. Nah, hari ini kita akan belajar atau mendengarkan dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Bagaimana ya ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan,
bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama-sama. Suatu hari, Tupai tidak melihat tinggal sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa Gabus tinggal. Saat bertemu, Tupai sangat terkejut. Kaget adik-adik, Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun Gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu itu sangat ganas adik-adik. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, Tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah Tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, Tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, Tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya Tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, dongeng ini disadur dari dongeng dan cerita rakyat Nusantara paling melegenda Ajeng Restiani. Adik-adik, ini tadi cerita tentang persahabatan Tupai dan ikan gabus adik-adik. Wah, mereka sangat bersahabat ya adik-adik, saling menolong satu dengan yang lain. Tahukah kamu dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Dan dulu mempunyai teman yang bernama Benny. Pekerjaan ayah Benny adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini cerita Benny. Nah, ini ayah Benny adik-adik. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Toko mebel itu khusus untuk menjual barang-barang seperti lemari, seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Itu tadi cerita tentang ayah Benny, yaitu seorang pengrajin kayu adik-adik ya, yang menghasilkan meja, kursi, almari, dan lain sebagainya. Nah, produk apa yang dihasilkan oleh ayah Benny? Ya, produknya adalah meja dan kursi. Lalu, apakah pekerjaan ayah Benny ini termasuk menghasilkan barang atau menghasilkan jasa?
Tadi itu menghasilkan meja dan kursi. Berarti pekerjaan ayah Beni ini menghasilkan barang ya. Karena di sini kata salah ketik ya, bukan ayah Beni tapi ayah Beni. Karena barangnya itu adalah meja dan kursi. Berikutnya, apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Nah, yang harus dilakukan seorang pengrajin kayu itu pertama membeli kayu, lalu memotongnya, kemudian membentuknya menjadi kursi, setelah itu menghaluskannya dan mencat kursinya. Setelah kursinya yang dicat itu kering adik-adik, terakhir pengrajin kayu ini akan menjual kursinya ke toko mebel. Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Pada tahun 2010, hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman warga. Sama banyak dengan hutan-hutan yang sudah digundul lalu dijadikan pemukiman warga. Lalu di tahun 2020, hutan semakin sempit, malah pemukiman warganya semakin luas. Nah, ini tadi perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan adik-adik. Bandingkan penampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Penampakan hutannya pasti berbeda adik-adik, karena hutan di Kalimantan pada tahun 1950 hampir menutupi seluruh Kalimantan. Sedangkan pada tahun 2010 hutan di Kalimantan itu sudah sama banyaknya dengan pemukiman warga adik-adik. Sangat berbeda jauh ya adik-adik ya. Menurutmu mengapa penampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 itu sangatlah berbeda adik-adik? Nah, karena apa? Tahun 1950 hampir seluruh Kalimantan itu masih tertutup oleh hutan. Sedangkan tahun 2010 hutan di Kalimantan sudah sangat berkurang karena digunakan untuk pemukiman warga. Ditebangi pohonnya lalu dijadikan tempat tinggal oleh warga adik-adik. Bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Tentunya yang terjadi adalah hutan akan rusak dan hutan menjadi gundul adik-adik. Penghasil oksigen juga akan semakin berkurang. Padahal oksigen itu sangat penting loh bagi manusia, bahkan bagi makhluk hidup yang lainnya. Apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Nah, yang terjadi adalah banyak hewan yang akan kehilangan tempat tinggalnya. Selain itu, pohon yang berkurang di hutan dapat menimbulkan abrasi atau nama lainnya erosi. Erosi itu pengikisan tanah oleh air adik-adik. Lalu terjadi pemanasan global karena penghasil oksigennya semakin sedikit dan bisa terjadi longsor adik-adik. Berbahaya ya kalau pohon di hutan itu semakin berkurang. Nah, silakan masing-masing kelompok menyiapkan siapa yang akan presentasi maju, 2 orang. Pertama dari kelompok sini, silakan nanti Pak Guru panggil ya. Yang pertama menjawab unsur yang ada dalam dongeng. Coba sudah ya, disahkan tadi ya. Terus di mana terjadinya, yaitu nanti ya, terus coba dibuka unsur dalam dongeng yang ada lingkarannya di LKP 1. Di sini judulnya apa itu dongeng? Tupai dan ikan gabus. Silakan jawab. Judul, jawab betul. Judul Tupai dan ikan gabus. Betul enggak? Judulnya itu ikan gabus. Betul. Silakan yang lain menanggapi nih, yang lihat didengarkan ya. Terus apa ini? Tokoh Tupai. Yang keras. Tokoh Tupai, ikan gabus dan ikan hiu. Tokohnya tupai, ikan gabus dan ikan hiu, betul enggak? Betul. Terus Sifat tokoh Tupai juga menolong ikan gabus seperti nah, tupai suka menolong, ikan gabus bagaimana?
Sahabat yang baik atau bukan? Sabar ya, betul ya. Terus ini Pesan moral. Saling menolong. jadi kita harus saling menolong, betul nggak? Betul. Terus ini Ayah cerita ikan gabus ya seperti sedia. pada akhir cerita ikan gabusnya sehat, betul tidak? Betul. Sebelum akhir ceritanya apa? Tempat kejadiannya di mana? Kalimantan Barat. Oh iya, ya terima kasih ya. Silakan tepuk tangan ya. Yang keras. Oke, kelompok 2, silakan Excel maju. Supaya bisa terus. Ya yang keras ya. Tupai dan ikan gabus. Terus tokohnya siapa? Betul gak ini yang perempuan? Tokohnya tupai, ikan gabus, ikan hiu, betul nggak? Betul. Terus ini sifat tokohnya bagaimana? Supaya suka menolong ikan gabus apa? Ya betul nggak? Supaya suka menolong lah ikan gabus apa? Terus berikutnya Tambah. Kalimantan Barat. tempat kejadian di Kalimantan Barat betul nggak? Betul. Supaya melihat ikan gabus besok. Jadi pertama tupai melihat ikan gabus lesu tidak waktu sakit? Ya, Ya setelah lesu, setelahnya gimana ceritanya? Setelah lesu, ya ikan gabus sehat seperti sedia pula. sejak kala ya. Coba tepuk tangan ya untuk ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang di situ kamu nanti silakan mengisi LKPD yang berbagai pekerjaan yang seperti ini ya. Dilihat seperti ini. Dibuka semuanya. Dibuka ada nggak kamu? Ada ya, silakan. Ini nanti dibacakan ya. Tadi dibacakan dulu yang tadi pekerjaan yang tadi guru mana? Yang dokter yang mana? Nah, iya langsung lagi. Silakan dikerjakan ini. Dokter kerjanya apa? Driver apa driver? Ya, lihat driver apa? Tarik bener dong. Kerjanya udah. Driver. Apa kerjanya itu ya? Silakan nanti kelompok 1 dan 2 menyiapkan gantian dulu. Ini nanti Andika dulu ya, Gus. Apa? Andika membaca yang tadi Kak. Lalu nanti kalau Pak Guru tanya satu persatu, coba ya. Masing-masing harus bisa menjelaskan pekerjaan orang tua. Ya, siap ya? Ini Pak Guru panggil, nanti kamu jawab di situ. Bayu, pekerjaan orang tua kamu apa? Yang keras. Andika, orang tuanya pekerjaannya apa? Dagang. Axel, pelayaran. Esi, berdagang. Muhib, proyek, berarti ke swasta ya. Terus Bagus, berdagang. Terus Ega, ya pembantu. Sudah ya. Sekarang mau bertanya ke sana. Untuk Rindu, orang tuanya kerjanya apa? Dagang. Untuk ini Nela, di mana? River. Dan untuk Arin, wira swasta. Siapa? Wira swasta. Siapa itu? Dita. Wira swasta. Terus ini siapa? Siapa nama siapa apa? Dagang. Nah sekarang dari sini ya kembali lagi. Axel, ibunya apa kerjanya? Ibu rumah tangga. Di rumah. Menjaga anaknya di rumah tangga lah. Bayu, ibunya apa? Dagang. Nah, terus Egi. Nah, Karin apa? Dagang ya.
Terus Putri, siapa namanya? Kita, namanya apa? Coba didengarkan jangan jadi. Yang laki-laki ya perhatikan. Apa pekerjaan dari dokter? Baca. Ya, dokter menyembuhkan orang itu. Betul nggak? Dokter mengobati orang. Terus ini apa? Pelukis apa? Pelukis. Terus ini? Polisi apa? Menjaga keamanan. Dan terus untuk chef apa chef? Coba tepuk tangan ya. Tepuk tangan mana ya? Nah sekarang tinggal mengerjakan satu lagi yang di sini ya. Coba semua dibuka yang ini. Sana buka, buka. Ini buat ini. Ya buat ini. Ini. Soalnya ada berapa ini? 10. Satunya lagi mana? Satunya lagi soalnya. Buat semua. Dilihat 1 sampai 10. Nih, lihat gini ya. Kelompok yang 1 dilihat 1 sampai 10. Sudah? Nanti mau dibacakan. Nah, ini nomor satunya mana? Ya, sudah ya. Siap? Ya. Coba nanti yang membaca silakan ya nanti yang membaca. Nomor 1 coba Rindu dibaca. Ambil menjawab. Ya. Silakan yang menyimak ya. Yang keras. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Unsur intrinsik yang terdapat pada kalimat pertama dongeng di atas adalah belatan. Betul tidak? Ya, tepuk tangan. Sudah cukup, dari sana nanti kita kasih diri. Sekarang yang ini silakan nomor 2 dibaca bagus. Nah, nomor 2. Ya betul nggak Dini Hari? Nah sudah ya, tepuk tangan bagus. Coba anak-anak didengarkan tadi pembelajaran sudah kamu lakukan ya. Nah sekarang kalian senang tidak belajar yang tadi? Senang tidak? Senang tidak? Ya karena ada video pembelajarannya. Nah, terus di situ apa yang kamu sukai dari pelajaran ini? Semuanya suka ya, termasuk ini apa namanya sifat-sifat daripada binatang-binatang yang ada dalam. Sekarang kesimpulannya di situ, kesimpulannya bagaimana? Coba semua melihat di sini kesimpulannya. Yang pertama ya, kesimpulannya bahwa sesama sahabat kita harus saling menolong. Jelas ya? Jelas ya? Terus dalam pekerjaan kita juga harus tolong menolong. Lah, pekerjaan orang tua ini adalah seorang penggaji kayu. Penggaji kayu tugasnya membuat peralatan dari kayu. Lah, jadi intinya di situ kita harus rajin bekerja. Dan terus nanti yang kedua adalah kita harus saling tolong menolong. Nah sekarang kamu nanti mengerjakan evaluasi ya, evaluasi. Jelas ya? Tadi yang diberikan. Terus nanti bagi yang nilainya masih kurang akan diadakan remedi ya. Yang kurang akan diadakan remedi. Terus nanti yang sudah cukup akan diadakan pertanyaan ya. Terus kamu harus tetap belajar selalu menerapkan 3M. 3M apa? Nah, sekarang nanti Pak Guru untuk berikutnya kita akan
mengadakan belajar lagi dengan tema yang berbeda, yaitu nanti di situ adalah tema jenis-jenis elektromagnetik ya. Jadi nanti itu akan diajarkan berikutnya. Nah, sekarang sebelum pembelajaran kita akhiri ya, supaya pembelajaran yang kita berikan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta kita nanti pulang rumah dalam keadaan selamat, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Nah, silakan dimasukkan dulu. Ya. Semangat ya, ya. Kalau sudah siap, silakan dikumpulkan dulu ya setiap waktunya. Kalau ini